Halo sahabat Dianana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya, tanggal 7 Agustus tahun 2025, kembali ya kita bertemu untuk melihat situasi terbaru di Ibu Kota Nusantara. Nah, kali ini saya mengajak kalian semua untuk keliling-keliling di kawasan Ibu Kota Nusantara, tepatnya di kawasan Rumah Tapak Jabatan Menteri ya. Kita mulai dari arah Rumah Tapak Jabatan Menteri. Ini yang persil 104 teman-teman, yang dekat dengan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat ya, di sebelah kita ini kan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat. Nah, ini dia situasi terbaru di lokasi hunian Tapak Menteri ya. Hunian Menteri yang ada di Ibu Kota Nusantara yang persil 104. Kan ini terbagi ada dua persil kan, yang satunya di 105 ya, yang di dekat dengan hunian ASN 4 ya, hunian ASN 4. Nah, kalau ini dekat dengan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat, teman-teman. Dan ini udah tanggal 7 aja ya di Agustus ini, dan semoga aja ya nanti di Agustus, 17 Agustus ya. Kita tinggal 10 hari lagi ya menantikan perayaan 17 Agustus baik di Jakarta maupun di Nusantara. Kita doakan aja semoga lancar ya. Dan informasinya kan juga di Nusantara akan dilakukan upacara juga, tapi belum dapat informasi nih ya. Apakah akan semeriah apa ya, kita nantikan aja. Pokoknya yang jelas pasti meriah juga teman-teman di kawasan Ibu Kota Nusantara, amin. Nah, ini dia teman-teman semua ya, situasi di lokasi Rumah Tapak Jabatan Menteri ini ya, di kawasan Persil 104. Jadi di sini tuh kalau kita lihat dari arah gerbang itu keliling ke belakang sampai ke sebelahnya ini ya, sebelah Jalan Sumbu Barat. Lalu ke sini lagi tembus. Nah, seperti ini. Sampai ke gerbang lagi gitu, teman-teman. Ini kalau kita lihat juga penataan-penataannya ya di kawasan Rumah Tapak Jabatan Menteri ya. Sama dilakukan juga pohon-pohon yang sebelumnya kan di sini juga sama ya, pohon eukaliptus ya, teman-teman, di kawasan Rumah Tapak Jabatan Menteri yang persil 104 ini. Mungkin di awal-awal dulu ya, kita ingat sekali di kawasan ini kan semacam bukit gitu ya, bukit. Lalu ada pohon-pohon eukaliptus pastinya. Buat teman-teman yang waktu itu masih mungkin ikutin saya ya, awal-awal dulu bisa nostalgia lah ya, melihat bagaimana kawasan ini berubah sekarang gitu. Sudah ada rumah-rumah menteri yang nampaknya sudah siap ya digunakan ya, semoga aja ya segera digunakan, karena sayang sekali ya kalau sudah siap, sudah selesai, tapi kalau nggak digunakan kan sayang ya. Belum lagi penggunaan energi listrik dan lain-lain kan juga pasti digunain kan di kawasan ini ya. Semoga aja ya kawasan ini segera digunakan. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke arah Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat ya, seperti biasa. Oh ya, saya akan memperlihatkan bagian ini ya, tempat parkir ya, lahan parkir yang di gedung Kemenko 3. Kemarin kan teman-teman minta, "Bang, coba lihatkan dong bagian tempat parkir di bawah gedungnya seperti apa." Nah, ini coba kita akan ke sana ya. Kita akan melihat ke lokasi gedung Kemenko 3 yang sering digunakan sebagai pertemuan ya kemarin-kemarin. Kan kemarin ada juga pertemuan dari diaspora ya yang berlangsung di kawasan Ibu Kota Nusantara. Dan ini dia teman-teman semua ya, kawasan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat. Ini dekat juga kawasan ini ya, di sini dekat dengan jalur masuknya ke Taman Kusuma Bangsa tuh yang di kanan. Ini sudah dipasang juga ya papan-papan informasi di atas untuk ke arah-arahnya. Tadi di sana ada tulisan ke Training Center PSSI ya. Jadi di sini tuh ke arah kiri, ini ada Simpang 4 kan. Ke arah kiri itu ada ke Training Center, terus juga ada ke Pasar Nusantara, Kubika Nusantara, dan juga Mayapada ya. Mayapada yang di dekat Training Center. Oke, kita lanjut lurus menuju ke lokasi ini ya teman-teman, ke lokasi gedung Kemenko 3 yang biasa digunakan untuk pertemuan ya beberapa waktu yang lalu. Dan ini dia kondisi terbaru ya teman-teman semua di kawasan Ibu Kota Nusantara. Memang ada berbeda ya kalau yang saya rasakan dengan mungkin tahun lalu di bulan, apalagi awal bulan Agustus seperti ini kan. Tahun lalu kan sangat sibuk di kawasan Ibu Kota Nusantara. Berbeda sekali dengan kali ini, kita lihat ya yang lumayan lenggang ya, dengan berbeda dengan tahun lalu ya.
ya pastinya beda ya. Kalau tahun lalu kan memang kawasan ini menjadi pusat ya perhatian pada saat persiapan Agustusan. Terus juga ada pekerjaan-pekerjaan masih dilakukan di kawasan ini ya kan. Nah kalau sekarang kan memang karena upacaranya juga di Jakarta yang utama ya, kawasan ini ya seperti ini nih ya, kita bisa melihat tidak terlalu sibuk untuk persiapan upacara nih di kawasan Ibu Kota Nusantara. Dan juga kan ini ya, kalau di tahun lalu itu kan selain persiapan upacara, pekerjaannya juga banyak masih berlangsung ya, gedung-gedung dan lain-lain. Jadi benar-benar tumpah ruah di bulan Agustus ya di kawasan ini. Nah ini kita sudah sampai di Kemenko 3 teman-teman ya, di lokasi Kemenko 3. Sesuai informasi saya tadi di awal, kita akan coba ke area parkirnya, kita akan keliling-keliling sampai ke gedung ke parkir ke bawah, ke lokasi parkir ya. Seperti yang permintaan teman-teman semua untuk dilihatkan, Bang coba lihatkan bagian parkirnya dong di gedung-gedung itu. Yuk kita ke arah parkirnya. Nah di atas sana kan ada jembatan yang sudah kita bisa lihat juga ya. Buat teman-teman yang mungkin ke KIPP atau ke IKN, cobain deh berjalan di jembatan itu. Menarik ya, apalagi pagi atau sore hari. Atau kalau sore hari kan sudah ada lampu-lampu yang bisa kita lihat ya di jalur jembatan itu. Dan kalau pagi juga dengan sinar matahari yang cakep. Nah ini dia ya tempat masuk ke arah parkirnya di gedung Kemenko 3 teman-teman. Nah ini dia ya parkirnya. Ini juga lumayan luas di setiap gedung yang ada di kawasan Ibu Kota Nusantara. Nah ini ya di bawah ini untuk tempat parkir teman-teman, baik motor maupun mobil nih. Kebetulan juga lumayan banyak kita lihat ya di kawasan ini tuh. Ini di sebelah kanan ini parkir motornya. Kalau di situ tapi kalau saya lihat ya dari tempat-tempat persiapan atau tempat-tempatnya itu untuk sepeda ya teman-teman. Cuman sekarang mungkin karena masih belum resmi digunakan ya, ada sepeda motor gitu teman-teman. Kalau mungkin kedepannya itu jadi sepeda ya, bukan sepeda motor tapi sepeda listrik atau ya semacam itulah. Nah ini dia ya teman-teman semua bagian parkirnya di kawasan gedung Kemenko 3 ya, yang kemarin kalian tanyakan. Nah ini dia ya kondisi terbaru di lokasi parkir gedung Kemenko 3 teman-teman semua. Jadi kalau semua ada acara di sini ya di kawasan gedung Kemenko 3 itu parkirnya di bawah sini, di bawah gedung Kemenko 3 gitu teman-teman. Makanya sering banget kan kita lihat kegiatan-kegiatan berlangsung di kawasan gedung Kemenko 3 ini karena sudah ada parkiran juga di sini luas. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke lokasi Kemenko 4 ya, karena kita jarang juga ke sana ya. Saya akan coba ajak teman-teman semua ke Kemenko 4 ya. Kita akan keliling-keliling pokoknya di video ini. Dari tadi kita dari RTJM ya, Rumah Tapak Jabatan Menteri. Tadi sudah kita lewati ke arah Kemenko 3. Nah, sekarang kita Kemenko 4 ya. Kita ke Kemenko 4, ke kawasan Kemenko 4 yang biasa kita lihat ya dari arah pinggir jalan. Ini kita akan coba melihat ya ke arah atasnya, kita keliling-keliling sampai nanti ke arah belakang Istana Garuda teman-teman. Nah ini dia ya teman-teman semua, kawasan Kemenko 4 ya, Kemenko 4 itu jalannya ini sampai ke atas ini ya, sampai ke atas Kemenko 4, gedung Kemenko 4 nih. Kita bisa sampai ke atas ini nantinya. Nah di atas ini ada semacam tuh kayak gini ya. Menarik ya kalau semua nanti sudah aktif gitu. Dan ya semoga aja kawasan ini ya teman-teman, kawasan ini harapan saya kawasan ini bisa diakses umum gitu teman-teman di masa depan, bukan cuma untuk ASN ya, untuk di kawasan terbukanya ya, ruang terbukanya. Kalau dalam gedungnya nggak apa-apa lah itu ASN, tapi kalau kayak ruang-ruang terbuka hijaunya semoga ya bisa diakses oleh umum, amin. Gimana menurut teman-teman semua, setuju nggak? Setuju dong ya, biar kita bisa merasakan juga nih atmosfer di kawasan inti Nusantara ya, dengan hijaunya seperti ini ya, dengan kawasan-kawasan yang sudah ditata gitu. Meskipun ya kalau kita lihat saat ini kan masih belum terlalu terlihat ya pohon-pohon yang di sekitar sini ya, masih minim ya. Tapi kalau kedepannya semoga aja kawasan ini lebih bisa kita nikmati dengan berjalan kaki gitu, dengan sepeda listrik ya, skuter mungkin nantinya gitu di kawasan ini. Menarik ya teman-teman kalau seumpama di kawasan ini udah ramai dengan kegiatan pemerintahan, terus juga lalu lalang kendaraan listrik, kita bisa pakai
skuter ya, sepeda listrik, mungkin nanti udah ada penyewaan sepeda listrik gitu, semacam itu. Sekarang kan memang belum ada ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin punya di rumah, bawa aja gitu untuk bisa keliling-keliling KIPP dengan nyaman, karena kan di sini juga dibuat kita tuh sering berjalan kaki gitu. Kalau kalian punya sepeda skuter listrik gitu ya teman-teman, mungkin menarik gitu kalau dibawa ke sini untuk keliling-keliling ke kawasan KIPP, apalagi di Plaza Seremoni, terus di Plaza Timur, Barat, dan lain-lain. Nah ini dia teman-teman, kita sudah sampai di kawasan belakang ya, bersebelah dari Istana Garuda. Saya sudah selesai ini cuap-cuapnya di video kali ini ya. Ini udah 10 menit lebih ya saya menemani teman-teman semua di video hari ini. Terima kasih teman-teman, kita sudah sampai di belakang dari Istana Garuda. Nah demikian ya kondisi terbaru di kawasan Ibu Kota Nusantara, meskipun tidak seramai tahun lalu. Kita doakan aja ya Ibu Kota Nusantara terus tumbuh ya, berkembang, segala sesuatu yang direncanakan, segala upaya terus berjalan lancar. Saya Dian Rana, teman-teman semua pamit undur diri ya. Oh ya, sebelum undur diri itu di depan sana kan ada jalan tuh, nantinya di sana itu kalau kita lihat ke arah training center sama ke arah ini ya, ke arah sekretariat presiden tuh yang sebelah kanan, ke kiri ke training center PSSI. Saya Dian Rana pamit undur diri ya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua.